Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Saya berharap Bapak, Ibu semuanya sehat dan tetap bersukacita. Meskipun harus tetap tinggal di rumah masing-masing. Selama kita ada di rumah mengisolasi diri, kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya dengan terus membuka hati bagi sapaan dari Tuhan lewat sabdanya. Sehingga ketika masa isolasi selesai, nanti kita bisa mempunyai iman yang semakin teguh dan juga semakin menjadi berkat bagi orang lain. Masa isolasi kita jadikan sebagai sebuah retreat, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga nantinya bisa menjadi bekal kita ketika nanti selesai semuanya dan kita terus bisa menjalani kehidupan kita lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2, disambung ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semuanya firman Tuhan ini. Yang demikian isinya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di manakah ia diletakkan." Ayat 11 dan seterusnya. Tetapi Maria Magdalena dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di manakah ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, ya Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu sekalian,
pada hari Minggu yang lalu, kemarin kita bersama telah merayakan Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita bersama. Sukacita ini hanya bisa kita dapatkan dan diberikan hanya oleh Tuhan sendiri. Sukacita ini adalah sukacita yang melebihi sukacita di dunia ini, di mana sukacita ini adalah hanya diberikan oleh Tuhan sendiri. Di mana Tuhan memulihkan hubungan manusia yang dosa dengan dirinya lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Allah berkenan memulihkan hubungan manusia dengan dirinya, tetapi juga Allah berkenan memulihkan kehidupan manusia, kehidupan kita semua. Ia telah menyediakan harapan dan kepastian hidup dengan menyelamatkan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama boleh merenungkan kembali apa yang terjadi dengan firman Tuhan tadi. Di mana Maria Magdalena itu kemudian setelah dia bertemu dengan Yesus mendorongnya untuk bersaksi kepada murid-murid yang lain dengan mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Maria Magdalena telah menyaksikan dan bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Hatinya meluap dengan sukacita. Sehingga secara spontan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk pergi menemui para murid untuk memberitakan kabar sukacita yang telah dirasakannya. Jadi sukacita yang didapatkan di dalam diri Magdalena yang begitu meluap itulah yang kemudian mendorong dia melakukan perintah Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang kebangkitannya. Hal lain yang menarik dalam bacaan kita adalah dalam firman Tuhan tadi, yaitu mengapa Maria Magdalena yang dijadikan saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus bukan murid-murid yang lain. Bukankah Maria mempunyai kelemahan-kelemahan baik secara sosial, budaya, dan psikis mentalnya? Yang pertama, secara sosial budaya, kedudukan Maria sebagai perempuan umumnya memang pada saat itu perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas 2. Misalnya, tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Perempuan tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Lalu yang kedua, ada doa laki-laki yang sering diucapkan di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu, yaitu doanya demikian, "Terima kasih Tuhan, karena aku tidak Engkau ciptakan sebagai binatang atau perempuan." Inilah kelemahan sosial budaya dari Maria Magdalena. Lalu yang kedua, ada kelemahan yang lain. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2, ada kesaksian bahwa Maria Magdalena pernah disembuhkan dari kerasukan 7 roh jahat oleh Tuhan Yesus. Jadi mentalnya dianggap lemah dan tidak pantas untuk menjadi saksi bagi kebangkitan Tuhan Yesus. Masyarakat menganggap bahwa Maria Magdalena tidak pantas secara mental, dia pernah sakit, diragukan kesaksiannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini mengajarkan bahwa siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi karya
dan cinta Tuhan. Asal kita benar-benar bisa menghayati dan merasakan sukacita Paskah yang mendatangkan harapan, kepastian, dan kekuatan hidup karena karya penyelamatannya. Maka sukacita kita akan meluap untuk kita beritakan kepada siapapun yang kita temui dengan melalui perkataan dan perbuatan kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat untuk terus menjalani kehidupan ini dan selamat untuk terus bisa menjadi berkat bagi siapapun. Gunakan kesempatan di rumah untuk membangun iman. Hidup dekat dengan Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Saya akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kiranya hidup kita bisa selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih dan terus hidup di dalam Tuhan. Sampai bertemu lagi lain kali untuk kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih.